keimanan seseorang sebelum dia bisa mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Sebelum dia bisa mengharapkan untuk saudaranya apa-apa yang dia harapkan untuk dirinya. Sekarang kita ingin sukses, ingin selamat, ingin bahagia. Gimana caranya? Tadi pokoknya nama yang sama dengannya teh, kalau sama dengannya surga. Setelah itu, karena kita orang yang beriman, ada tugas yang lain. Di samping diri kita sudah tahu jalan menuju kesuksesan, kebahagiaan, ingat kita punya keluarga. Ingat kita punya istri. Ingat kita punya suami. Ingat kita punya anak. Ingat kita punya teman. Ingat kita punya saudara. Ingat kita punya sahabat. Ingat kita punya tetangga. Ingat kita punya saudara satu negara. Ingat kita punya hubungan sama satu bangsa manusia. Ingat kita sama golongan yang sama diperintahkan menyembah Allah, manusia dan bangsa jin. Ketika kita ingin bahagia, sudah tahu jalan menuju kebahagiaan, maka pikirkanlah bagaimana yang lain pula bahagia. Ketika kita sudah tahu bagaimana jalan menuju surga, bagaimana kita kasih tahu keluarga kita jalan menuju surga. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah hijrah. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah dapat hidayah. Saya sudah mulai bisa hadir di majlis taklim. Saya sudah mulai bisa kumpul dengan para ulama Allah. Alhamdulillah saya sudah mulai sholat. Alhamdulillah saya mengenal sholat, saya mengenal puasa, saya mengenal zakat. Alhamdulillah saya sudah mengenal haji, mengenal umrah. Alhamdulillah saya sudah mengenal dzikir dan lain-lainnya. Ingat, perlu kita syukuri. Betul, bagus. Syukuri, tingkatkan. Namun satu, tambahin. Punya anak? Sudahkah seperti itu? Punya istri, sudahkah seperti itu? Punya suami, sudahkah seperti itu? Apakah keinginan kita hanya masuk surga saja ketika kita menoleh melihat keluarga kita, anak kita berada di neraka? Apakah kita merasa cukup kita masuk surga, kita menoleh ke kanan ketika melewati neraka, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, sahabat kita, teman kita berada di neraka? Apakah kita merasa cukup dengan hal seperti itulah? Demi Allah. Yang kita inginkan, kita masuk surga dan semuanya orang yang kita kenal, semuanya masuk surga. Ini tugas kita. Setelah kita paham tentang ajaran seperti ini, kumpulan seperti ini, ajaran Allah, syariat Allah, bagaimana tetangga kita, orang sekeliling kita agar kenal kepada Allah. Tanamkan di hati kita. Ketika hal tersebut tertanam di hati kita, spontan kita melihat teman kita yang melakukan kesalahan. Spontan kita melihat tetangga kita, melihat kenalan kita yang melakukan kesalahan. Orang yang jauh dari Allah, di hati kita tidak ada sedikit pun menghinakan mereka. Di hati kita tidak ada rasa jijik sedikit pun kepada mereka. Sikap kita bukan ingin menjauhkan mereka dari kita, tidak. Karena tadinya yang saya inginkan semuanya juga selamat. Ketika saya melihat orang lain salah, akan saya nasihati dia. Ketika melihat teman saya, sahabat saya melakukan kesalahan jauh dari Allah, akan saya rangkul, kenalkan dia kepada Allah. Yang tadinya jauh dari para ulama, akan saya dekatkan dia kepada para ulama. Yang tadinya belum beriman, akan saya ajarkan dia supaya dia beriman kepada Allah. Bukan dengan dijauhkan, dicaci maki, kemudian ditendang dan lain-lainnya, tidak. Kalau seandainya sikap seperti itu terwujud pada diri kita, berarti kita belum menjadi mukmin sejati. Karena mukmin sejati di samping dirinya selamat, menginginkan yang lain pula selamat. Subhanallah. Bahkan Nabi sampai menjelaskan di dalam hadisnya agar timbul sikap seperti itu di dalam hati kita, menginginkan orang lain selamat di dalam menyikapi kesalahan. Nabi sampai bersabda di dalam hadisnya, gimana? Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi. Kamu bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian
ketika kamu melakukan kesalahan, setelahnya lakukanlah kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan. Kebaikan menghapus kesalahan. Allah menjelaskan di Al-Quran juga. Seperti itu. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kata Allah. Kebaikan ini bisa menghapus kepada keburukan. Bagaimana tanggapan kita terhadap orang-orang yang hijrah? Bagaimana tanggapan kita terhadap orang-orang yang ingin taubat kepada Allah? Badannya penuh dengan tato. Kemudian dia datang ke majelis, datang ke masjid. Bagaimana tanggapan kita? Bagaimana respon hati kita? Apakah timbul ucapan, caper, gitu kan? Malah kita caci maki dan lain-lainnya karena melihat tatonya, karena melihat sejarah sebelumnya. Ingat, setelah tertanam di hati kita, bukan hanya kita yang selamat, yang lain harus selamat. Harus punya sifat keilmuan yang benar. Ingat, kebaikan akan menghapus kepada keburukan. Mereka ingin menjadi baik, ketahuilah kebaikan mereka akan menghapus keburukan mereka. Kebaikan akan menghapus keburukan. Luar biasanya, zaman sekarang ini setan cerdik. Gimana? Dibalikan katanya sama setan. As-sayyi'at yudhibnal hasanat, kata setan. Bukan kebaikan menghapus keburukan, kata setan. Keburukan akan menghapus kebaikan. Padahal nas Al-Qur'annya, nas hadisnya yang tadi saya sebutkan itu berbicara kebaikan menghapus keburukan, kejelekan. Luar biasanya, ini setan, dakwahnya setan dibalikan. Jadi gimana? Keburukan menghapus kebaikan. Ketika ada orang dia berbuat baik, satu kali saja berbuat buruk, langsung kita vonis semuanya buruk. Subhanallah. Nyampe di masukan TikTok, IG, Epi dan yang lain-lainnya. Dakwah setan. Kemudian mencuci otak semua yang membacanya dan melihatnya, agar timbul sifat di dalam dirinya bahwa yang namanya keburukan akan menghapus kebaikan. Padahal ternyata dia sholat setelah itu, dia puasa setelah itu. Ingat, Allah saja menjelaskan di dalam nas Al-Qur'annya, Nabi menjelaskan di dalam nas hadisnya, kebaikan menghapus keburukan, bukan keburukan menghapus kebaikan. Hanya satu, keburukan yang menghapus kebaikan, yaitu adalah kekufuran. Selain itu, kebaikan, keburukan. Mana buktinya? Dalil di dalam Al-Quran. Surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadisu khabar bi anna rabbaka wa yawma idzi yasdurun nasu ashtata liyaraw faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, keburukan ada. Orang punya catatan kebaikan, punya catatan keburukan. Aturannya, perlu tahu aturan nih. Kita perlu tahu aturan. Pertama, aturan dicatat amal kita pada buku kita. Paham? Dicatat amal kebaikan kita pada buku kita. Kapan? Setelah kita tamyiz, itu dicatat kebaikan kita. Kita sudah tamyiz, nyampe umur 9 tahun, udah tamyiz umur 7 tahun ke atas, kita melakukan kebaikan, kita sudah punya catatan kebaikan, namun belum punya catatan keburukan. Kalau melakukan dosa sebelum balik, gak ditulis di sana, enggak. Allah, aturannya. Melakukan kebaikan, Allah tulis. Di samping ditulis pada anaknya, Allah tulis untuk orang tuanya pula. Luar biasanya. Kalau dosa anaknya Allah tulis untuk orang tuanya, tergantung. Orang tuanya sudah melarang atau enggak? Tahu atau enggak? Kalau orang tuanya melarang dan tidak tahu, maka gak jadi masalah. Meninggalkan salat 10 tahun. Umur 10 tahun, 7 tahun disuruh salat, gak mau, kita peringati. Umur 10 tahun gak mau salat,
Kita pukul, tapi pukulnya gak sampai mengeluarkan darah. Bukan pukul, pukul wajah, bukan. Kasih peringatan saja. Supaya sholat. Kalau gak sholat, anaknya dapat dosa? Enggak. Yang dosa siapa? Orang tua. Itu pula kalau tidak memerintahkan. Kalau sudah memerintahkan, gak dapat dosa. Jadi yang ada bagi anaknya catatan kebaikan doang. Masuk daerah balik, baru di sana mulai Allah tambahin lagi catatannya untuk menyimpan catatan keburukan. Kalau melakukan keburukan dicatat di sana. Sudah balik, orang tua sudah mengajarkan, orang tua terlepas dari dosa anaknya. Ketika anaknya yang sudah balik, yang sebelumnya diajarkan oleh orang tuanya, kewajiban, sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang gak boleh dikerjakan. Setelah balik, anaknya melakukan dosa. Anak perempuannya gak mau pakai kerudung, padahal di waktu kecilnya sudah pakai kerudung. Disuruh sama orang tuanya pakai kerudung, menutup auratnya. Setelah besar, gak mau menutup auratnya. Yang dosa siapa? Ya anaknya, sudah jelas. Apakah orang tuanya akan disiksa oleh Allah karena dosa anaknya? Tidak akan. Sudah terlepas. Ketika orang tuanya sudah memperingatkan. Paham? Ingat, tidak akan terkena. Tidak akan terkena. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan. Kemudian luar biasanya. Nah ini kita di dalam mendidik seorang anak. Itu tadi dosa terlepas dari kita. Pertanyaannya, kalau pahala terlepas kan? Anaknya sudah besar, melakukan taat, apakah pahalanya tetap ngalir kepada kita? Tetap ngalir. Itu luar biasanya Allah. Bijaksananya. Ketika kita sudah mengajarkan anak kita, mendidik dengan baik. Anaknya melakukan maksiat, urusan dia, Pak. Kita sudah memperingati. Tapi giliran melakukan taat, langsung ngalir pahalanya kepada kita. Catat bagi pemuda dan pemudi. Catat bagi seorang anak. Jangan selalu menyalahkan orang tua. Ketika melakukan kesalahan, kamu sudah balik, kamu yang menanggung sendiri. Kenapa? Allah sudah ngasih kamu akal. Orang tua sudah mendidik kamu. Sekarang terserah kamu. Kamu mau menjadi apa? Mau menjadi seperti apa? Makanya adat ditarik. Adat ditarik. Kalau anak balik, orang tuanya langsung mengumpulkan, ngundang para kesepuhan. Makan. Udah gitu orang tuanya berdiri, kemudian ngomong di hadapan para sesepuh. Kata orang tuanya, ya jadi di samping mengundang gitu kan di sini untuk makan, ada satu yang ingin disampaikan oleh orang tua kepada semuanya, yaitu alhamdulillah pada hari ini anak saya sudah balik. Saya menjadikan saksi kepada semuanya yang hadir, orang-orang soleh ini, saya menjadikan antum semuanya sebagai saksi bahwa saya sudah mendidik anak saya. Sudah saya ajarkan tentang kewajiban. Sudah saya kasih tahu pengharuman-pengharuman seperti apa saja. Apabila satu saat nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anak saya menyalahkan saya, antum semuanya menjadi saksi bahwa saya sudah mendidik anak saya. Jadi orang tuanya tidak akan disalahkan oleh Allah ketika sudah mendidik anaknya. Subhanallah. Namun kan perlu didikan, harus ada didikan. Nah, bukan berarti ketika anak kita sudah balik, lepaskan begitu saja, bukan juga. Kenapa? Karena sama dengannya sudah terlihat belum sama kita? Penghujungnya neraka atau surga anak kita sudah kita ketahui belum? Selagi belum kita ketahui penghujungnya neraka atau surga, jangan berhenti berusaha. Sebelum kita lihat penghujungnya surga atau neraka, jangan berhenti berusaha. Kapan tahunya? Ya sudah beres meninggal. Sudah beres meninggal, entar di akhirat tahunya. Berarti gimana? Ya semasa hidup di alam dunia mah jangan ada kata-kata gimana? Putus asa. Jangan ada kata-kata sudah capek berhenti. Jangan. Ketika punya anak, kita nasihati, kita ajarkan gak mau nurut hari ini, siapa tahu hari besok dia mau nurut. Siapa tahu detik ini gak masuk nasihat, siapa tahu gitu kan bulan besok masuk. Terus menasihati anaknya.
Begitu pula kepada orang lain, tetangganya, temannya, terus diajak oleh kita. Karena kita menginginkan kebahagiaan bersama-sama. Teman kita sudah kita nasihati, tetangga kita sudah kita nasihati, sahabat kita sudah kita nasihati. Tapi tetap seperti itu, ingat, jangan ada kata-kata bosan. Jangan ada kata-kata berhenti. Selagi kita berusaha, usaha kita tidak akan sia-sia. Catat. Selagi kita usaha kita tidak akan sia-sia. Meskipun hasilnya tidak sesuai yang diinginkan pada orang yang kita inginkan. Selagi kita berusaha, tidak ada kata sia-sia. Kita memesantrenkan anak, sudah berusaha sebaik mungkin. Ujungnya, endingnya gak sesuai dengan keinginan, apakah sia-sia? Tidak akan. Uang yang sudah kita keluarkan untuk anak kita, makanan yang sudah kita kirimkan untuk anak kita, pakaian dan lainnya, pikiran, kerja, tenaga untuk anak kita, itu tetap tersimpan di catatan kebaikan kita. Gak akan Allah hapus hanya karena tidak jadi seperti keinginan kita. Gak akan. Gak ada kata-kata percuma. Gak ada. Ucapan kita yang kita lontarkan ke sahabat kita, nasihat kita ke teman kita, tetangga kita, meskipun hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, tetap aja seperti itu, masih pada keadaan yang sama. Tidak ada kata sia-sia. Apa yang telah kita utarakan, Allah simpan pahalanya di catatan kita. Namun ketika kita berhenti berusaha, justru di sanalah letak kegagalan kita. Letak kegagalan seseorang bukan pada usahanya, tapi pada berhentinya berusaha. Makanya bahasa dari Allah, menjahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang berusaha? Siapa orang yang berusaha pada kami untuk sampai kepada kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan dia petunjuk tentang jalan kami. Bahasa siapa orang yang berusaha. Baik, bukan hasil, bukan. Hasil mah entar endingnya doang, masalah surga dengan neraka. Masalah di dunia dia mau nurut gak nurut, itu bukan berbicara tentang hasil. Di dunia berbicara tentang usaha. Kenapa? Karena gak ada yang tahu. Di antara kita ada yang udah tahu hasilnya surga atau neraka? Ada yang tahu? Tanya semuanya. Bahkan para ulama sekalipun, para aulia takut menangis kepada Allah, takut endingnya masuk neraka. Gak tahu. Terus tugas kita di dunia apa? Jangan memikirkan tentang hasil, fokus kepada usaha. Selagi usaha, sukses. Berhenti usaha, udah gak sukses. Kita kalau dakwah, mendakwahi orang, teman kita, tuh nurut aja, teu ngadeng yang liur gitu kan, komadinya. Nah, apa? Di mana geus kawas kitu, sudah seperti itu berarti kita gak ingat. Keberhasilan bukan terletak pada orangnya langsung nurut, dapat hidayah, enggak. Bayangkan kalau keberhasilan, sukses terdapat pada kalau orang yang kita dakwahi langsung nurut, bagaimana? Dengan Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah 950 tahun. Berapa jamaahnya? 80 orang. Dakwah berapa tahun? 950 tahun. Siapa yang berani mengatakan Nabi Nuh gagal? Bukan. Nabi tetap Nabi, Rasul tetap Rasul. Bahkan Allah ceritakan usaha Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Di sana Allah mengajarkan keberhasilan bukan pada hasil melihat dia nurut atau gak nurut, bukan. Tapi pada usaha. Bagaimana Abu Jahal? Didakwahi tidak sama Nabi. Abu Lahab didakwahi tidak sama Nabi. Nurut tidak. Nabi sukses. Bukan pada hasil, tapi pada usaha. Lihat, Nabi berhenti tidak mendakwahi Abu Jahal. Kan itu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu bukan berarti Nabi berhenti berdakwah. Buktinya Nabi tetap berdakwah ketika di Madinah pula. Menawarkan gencatan senjata, menawarkan dakwah, masih terus. Selagi kita tidak tahu sama dengannya surga atau neraka, maka jangan sampai berhenti berusaha. Ingat, patokan seseorang berada pada berhentinya dia dalam usaha. Kalau sudah tidak mau berusaha, siap-siaplah Anda termasuk golongan orang-orang yang gagal. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah dicap sebagai orang yang gagal. Terus berusaha. Kita malim gitu kan, apa Ustaz, saya teh tobat, saya sudah hijrah tapi saya suka balik lagi ke dosa saya. Kadang saya tuh suka hilaf.
hilap lagi sering deh gitu kan. Ibadahnya saya sering, hilapnya juga lebih sering saya Ustaz. Gitu kan, ingat jangan berhenti berusaha. Bagaimanapun kehidupan kita ibadah, terkadang maksiat. Tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi. Ingat, selagi kita berusaha, ingin menjadi baik, berusaha, buktikan dengan sikap kita. Apapun yang terjadi, berarti kita sukses. Dan penghujungnya adalah surga. Kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Manjahadah, siapa orang yang usaha, akan saya tunjukkan ke jalan kami, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan surga kepada orang yang mau usaha. Kalau gak mau berusaha, udah berhenti, titik sampai di sana, ya sudah, diam aja di sana. Tidak akan sampai menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan bosan kita nasihati anak, nasihati teman, keluarga kita, rekan-rekan kita. Terus masalah mereka mau sadar gak sadar itu mah jangan jadi pembahasan. Karena itu bukan tanggung jawab kita. Kita gak dituntut oleh Allah agar orang lain sadar, enggak. Kita mau dituntut untuk usaha. Masalah hasil belakangan. Bayangin kalau yang dituntut adalah hasil. Ayo yang ngaji, berapa kali ngaji, hasilnya kayak gimana? Kalau yang dituntut hasil sekarang, ayo kita ngaji berapa kali, tuh hasil deh. Hasilnya seperti apa? Enggak, kan bahasanya juga tolabul ilmi, neangan, nyari itu usaha bukan hasil. Yang namanya nyari dapat gak? Udah ada dapat belum? Belum kan? Karena yang dituntut adalah usaha. Selagi kita usaha, selamat pokoknya. Yang mau ngaji, hadir di majlis salim, paham deh paham, pulang ketalar gak ketalar, masih ingat tidak masih ingat, selagi hadir terus di majlis salim berarti sukses. Tapi kalau sudah berhenti usaha, meskipun paham, Ustadz saya mah sudah ngaji 1 kali juga, paham cukup bagi saya mah. Saya gak akan ngaji lagi karena saya sudah paham. Ingat, kesuksesan bukan pada hasil, bukan, tapi pada usaha. Makanya para ulama, para aulia, sealim-alimnya mereka masih ngaji. Karena yang dituntut adalah usaha. Semoga kita semuanya oleh Allah di dalam kehidupan kita digolongkan daripada golongan orang-orang yang sukses. Disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala halnya. Diberikan kelancaran, kegampangan, keberkahan di dalam perjalanan hidup kita. Masalah urusan dunianya, urusan agamanya, dan urusan akhiratnya, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu kumpulkan kita di majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kumpulkan kita di majlis zikirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahkan kenal lagi hati kita kepada Allah dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan kenal lagi, dekat lagi hati kita dengan para ulama Allah, para aulia Allah, di dunianya, di kuburnya, dan di akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga siapapun di antara kita, keluarga kita yang dapat musibah, penyakit dan sebangsanya, semoga segera diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesembuhan dengan segera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga siapapun di antara kita yang didahului menghadap kepada Allah oleh saudara-saudaranya, semoga yang mendahului kita yang menghadap kepada Allah masuk alam kubur diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kuburannya sebagai taman Allah Subhanahu wa ta'ala, taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan di dalam kuburannya dengan orang-orang saleh, khususnya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijisina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian yang bisa bagi sampaikan. Alhamdulillah minkum. Wassalamualaikum.